Ini saya tidak melihat strategi apa yang diinginkan oleh Coach Edu Perez di pertandingan ini gitu ya. Bermain dengan 11 pemain pun Persebaya itu sulit untuk menciptakan peluang. Nah, apalagi dengan kekurangan pemain kan. Ini PSBS Biak itu permainannya template sekali ya. Ya, halo mitra sepak bola, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, kapanpun teman-teman mendengarkan atau menyaksikan video ini. Langsung saja, di video kali ini saya mau review singkat pertandingan PSBS Biak menghadapi Persebaya Surabaya. Ini adalah pertandingan yang sangat menarik, hujan kartu, ada 3 kartu merah yang dikeluarkan oleh wasit di pertandingan ini. 2 untuk Persebaya dan 1 untuk PSBS Biak. Dan mari kita ulas pertandingannya, tapi sebelum itu saya harapkan teman-teman untuk mendukung channel Mitra Sepak Bola dengan cara klik subscribe dan like videonya serta drop komen kalian di kolom komentar. Dan tentunya tonton sampai selesai karena banyak kejadian-kejadian dan momen-momen menarik di pertandingan ini. Oke, langsung saja kita bahas dari awal babak yang pertama ya. Nah, ini Persebaya Surabaya akan menghadapi tuan rumah PSBS Biak di Stadion Maguwo Harjo di pekan ke-10 BRI Super League. Motivasi tinggi tentunya bagi Persebaya Surabaya untuk memenangkan pertandingan setelah kalah di pekan sebelumnya dari Persija. Begitu juga dengan PSBS. Mereka tidak ingin kehilangan poin begitu saja dan mereka juga ingin bangkit ya. Nah, di pertandingan ini Persebaya Surabaya langsung mengawali awal babak pertama dengan banyak kesalahan. Hernando Ari ada 2 kali kesalahan gitu ya, first touch-nya tidak sempurna sehingga membahayakan gawang sendiri. Leo Lelis hampir bunuh diri gitu ya. Kemudian sisi kanan pertahanan dari Persebaya banyak dieksploitasi oleh para pemain PSBS Biak. Dan ini kita berbicara sebelum terjadinya kartu merah ya. Ini konteksnya permainan sebelum terjadinya kartu merah gitu. Nah, sebelum kartu merah ini kan berarti 11 versus 11 gitu ya. Masih komplit lah pemainnya. Nah, ketika masih komplit 11 versus 11, ini saya tidak melihat strategi apa yang diinginkan oleh Coach Edu Perez di pertandingan ini gitu ya. Apakah dengan defense counter, apakah dengan ball possession gitu ya. Apakah mencoba memanfaatkan sisi flank. Jadi tidak terlihat gitu. Yang terlihat hanya koordinasi di lini pertahanan yang tidak terjalin dengan baik. Banyak kesalahan di lini pertahanan gitu ya. Sudah saya katakan tadi, Leo Lelis hampir bunuh diri, kemudian di kanan catur ini banyak sekali dieksploitasi oleh para pemain dari PSBS Biak. Pablo Andrade rajin sekali overlap mengirimkan umpan ke kotak penalti dari Persebaya gitu ya. Beruntung finishing dari PSBS Biak ini bermasalah dan tidak ada gol yang tercipta. Bahkan sampai akhir pertandingan pun tidak ada gol yang tercipta karena skornya 0-0. Tapi terlepas dari itu, saya melihat ketika ini masih komplit ya 11 pemain Persebaya itu tidak terlihat adanya chemistry yang baik, tidak terlihat adanya kreativitas di lini tengah, serangan pun sangat minim sampai menit ke-30 gitu ya. Kemudian ada momentum serangan balik dari Persebaya juga beberapa kali gagal, Galih Freitas, kemudian Rivera tidak bisa menyelesaikan serangan baliknya dengan efektif. Jadi secara permainan Persebaya Surabaya ini tidak terlihat apa yang coba diterapkan oleh Coach Edu Perez di pertandingan ini. Jadi sama sekali tidak terlihat lah apakah permainannya itu pengen defense counter. Kalau pengen defense counter berarti counter attack-nya harus efektif, harus menjadi peluang gitu, tapi tidak terjadi di pertandingan ini. Apakah dengan ball possession juga tidak terjadi karena penguasaan bolanya hilang hilang dengan mudah gitu ya. Kemudian banyak long ball yang tidak jelas dan itu membuat PSBS Biak seenggaknya nyaman gitu bermain untuk mencoba mengancam pertahanan dari Persebaya. Kemudian ketika dalam tekanan Persebaya Surabaya juga sebenarnya cukup rentan ya pertahanan dari Persebaya ini karena ketika PSBS Biak mencoba mengirimkan umpan dari sisi flank dan cara clearance pemain Persebaya itu beberapa kali tidak bisa di-cover oleh pemain Persebaya lainnya. Jadi second ball-nya itu milik PSBS Biak sehingga bisa dicoba oleh pemain PSBS Biak. Ya beruntung lagi-lagi finishing dari PSBS Biaknya bermasalah gitu ya. Jadi Persebaya memang cukup diuntungkan juga di laga ini ya, tidak dibobol karena selain dari memang Hernando semakin kesini semakin luar biasa penampilannya, tapi memang kualitas finishing dari PSBS Biak juga tidak bagus-bagus amat atau tidak maksimal gitu ya. Oke, jadi setelah 30 menit waktu berjalan begitu ya, ada momen di mana Leo Lelis diganjar kartu merah. Dan kalau tidak salah straight red card ya atau kartu merah langsung gitu diganjar atau dikeluarkan oleh wasit ketika ada pelanggaran dari Leo Lelis yang menjulurkan kaki bagian
luar kaki bagian poolnya gitu yang dijulurkan ke pemain PSBS Biak, dan wasit melihat VAR, kemudian tidak lama juga melihat VAR dan mungkin dinilai itu adalah sebuah pelanggaran keras, jadi langsung diganjar kartu merah. Nah, setelah bermain dengan 10 pemain, bermain dengan 11 pemain pun Persebaya itu sulit untuk menciptakan peluang. Logikanya, apalagi dengan kekurangan pemain kan. Dan benar saja dengan 10 pemain ketika Leo Lelis diganjar kartu merah, PSBS Biak coba kembali menekan. Dan ini membuat Irianto digeser agak ke tengah menggantikan Leo Lelis. Kemudian masuklah Michael Tata untuk mengisi peran dari Irianto yang tadinya di kiri. Dan formasi dari Persebaya pun berubah menjadi 4-2-3 ya, dua gelandangnya. Jadi Milos, kalau tidak salah Milos ya gelandangnya, duet dengan Tony, bukan dengan Tony, dengan Rivera gitu. Nah, dengan 10 pemain ini tidak ada perubahan apapun dari Persebaya. Semakin kesulitan malah yang ada. Nah, kemudian musibah kedua datang ketika Alfredo Tata yang masuk dari bangku cadangan kembali diganjar kartu merah. Tapi ini bukan straight red card, karena sebelumnya baru masuk mendapatkan kartu kuning, kemudian dapat kartu kuning kedua ketika mencoba menghadang pergerakan pemain PSBS Biak. Dan dengan 9 pemain ini, apa yang diharapkan oleh PSBS Biak, oleh Persebaya Surabaya, selain mempertahankan skor yang ada, yaitu 0-0. Karena memang secara dengan 9 pemain ini untuk mencoba bermain ofensif, untuk mencoba bermain menyerang itu kan sangat sulit. Dan benar saja mungkin hasil 0-0 ini adalah hasil terbaik yang dimiliki oleh Persebaya atau didapatkan oleh Persebaya di pertandingan ini. Karena mereka tidak kebobolan pun itu sudah untung besar, itu sudah sebuah prestasi ya, bermain dengan 9 pemain melawan 11. Karena Nur Hidayat ini kan di kartu merahnya ya mau memasuki menit akhir lah gitu. Jadi dari akhir babak pertama sampai menit 70-an itu 9 versus 11. Jadi Persebaya ini benar-benar digempur oleh PSBS Biak. Nah, memasuki awal babak kedua, lagi-lagi PSBS dengan keunggulan jumlah pemain, unggul 2 pemain, langsung mencoba menekan. Tapi ini PSBS Biak itu permainannya template sekali ya. Permainan dengan early crossing, dapat bola kirim ke sayap, sayap kanan, sayap kiri, dari sayap umpan ke kotak penalti. Terus aja gitu sampai menit akhir. Dan itu yang gampang dibaca oleh pemain Persebaya dengan tinggal menunggu di kotak penalti. Kemudian second ball-nya juga tidak bisa dimaksimalkan oleh para pemain PSBS Biak. Ketika dapat second ball, tidak ada momentum untuk menembak langsung. Ya jarang lah gitu. Kebanyakan bolanya dialirkan lagi ke samping dan early crossing. Jadi tidak ada kreativitas di lini tengah PSBS Biak, sehingga mereka sulit untuk mencetak gol. Kemudian kualitas finishingnya juga tidak maksimal. Beberapa kali Hasan itu menyanyiakan kesempatan, menyanyiakan peluang yang terbuka gitu. Jadi sayang sekali PSBS Biak dengan jumlah pemain yang lebih, dengan jumlah pemain yang unggul, bahkan unggul 2 pemain, gagal menciptakan sebuah gol. Padahal mereka bermain dengan mengurung pertahanan Persebaya. Yaitu masalahnya, permainannya terlalu template. Banyak melakukan early crossing, dan early crossingnya dengan mudah bisa dipatahkan oleh para pemain Persebaya yang menunggu di kotak penalti. Dan kemudian upaya second ball-nya juga beberapa kali berhasil ditutup. Dan kemudian selain dari itu, ketika PSBS Biak mendapatkan second ball dan langsung coba syuting ke gawang Hernando-nya tampil luar biasa. Jadi Hernando ini tampil luar biasa ketika pemain Persebaya sudah berkurang. Jadi di babak kedua ini luar biasa penampilan dari Hernando. Ini man of the match-nya kayaknya Hernando nih, karena memang luar biasa penampilannya. Nah, dengan 9 pemain, justru ini Persebaya ini ada beberapa kali mencoba untuk melakukan serangan balik dan sampai ke final third gitu, sampai ke sepertiga lapangan akhir. Dan ini ada on target juga kalau tidak salah dari Malik Rizaldi ya. Jadi artinya dengan 9 pemain malah Persebaya lebih agresif dibanding dengan 11 di babak yang pertama. Ini ada apa ini dengan Persebaya ya? Jadi ini menarik sekali pertandingan ini. Nah, PSBS Biak itu ketika mereka sulit untuk mencoba mencetak gol melalui early crossing, ada beberapa momen tuh PSBS Biak yang mencoba untuk melakukan shoot dari luar kotak penalti, dan lagi-lagi itu tidak efektif ya. Hernando-nya tampil luar biasa. Jadi yang sangat disayangkan dari PSBS Biak dengan unggul jumlah pemain adalah tidak ada kreativitas di lini tengah, tidak ada umpan-umpan terupas ke kotak penalti, kemudian tidak ada juga pemain yang berani menusuk ke kotak penalti untuk menciptakan peluang. Tidak ada, hampir tidak ada tusukan-tusukan yang langsung ke kotak penalti gitu ya. Dan memang Persebayanya tampil dengan cukup solid di babak yang kedua dengan 9 pemain, karena mereka tinggal menunggu saja di belakang gitu. Karena ya mungkin apalagi tujuannya selain dengan mempertahankan keunggulan yang seri tersebut dengan
mempertahankan itu kan mereka dapat 1 poin gitu daripada mengambil resiko lebih besar untuk bermain menyerang kemudian ada pertahanan yang terbuka. Dan terbukti ketika Persebaya melakukan serangan pun dengan jumlah pemain hanya 3 gitu, hanya Rivera, Bruno dan Malik Rizaldi, tidak ada pemain lain yang membantu. Dan itu memang strategi dari Edu Perez di babak yang kedua ya, dengan 9 pemain ya maksimalkanlah 3 pemain tersebut untuk menyerang. Jadi ketika terjadi counter attack tidak terlalu kosong di belakangnya itu, dan memang itu yang berulang kali dicoba oleh para pemain Persebaya gitu, dengan tetap bermain 4 di belakang tanpa ada yang overlap gitu untuk menjaga pertahanannya agar tidak bisa dieksploitasi oleh PSBS Biak yang jumlahnya unggul dari para pemain Persebaya karena mereka masih 11 pemain gitu. Nah, barulah di menit 70-an gitu atau 75 gitu, Nur Hidayat diganjar kartu merah, dan ini setidaknya membuat angin segar bagi Persebaya karena mereka tidak lagi menghadapi 11 pemain tapi menghadapi 10 pemain. Berkurang 1 dari PSBS Biaknya. Nah, tapi PSBS Biak ini dengan 10 pemain pun dengan 1 yang keluar pun tetap bisa keluar menyerang ya. Tapi lagi-lagi template-nya masih digunakan early crossing. Nah, itu yang memang sangat disayangkan di pertandingan ini, bahkan kita sampai bosan mungkin melihatnya ya, spam crossing dari sisi kanan, dari sisi kiri yang tidak ada yang berhasil sama sekali. Persebaya malahan dengan 9 pemain mereka coba untuk keluar menyerang dengan 3 pemain depan, mencoba untuk memanfaatkan counter attack tapi sampai ke final third. Artinya cukup bagus juga ini serangan Persebaya, dan itu terjadi di babak kedua ketika Malik Rizaldi sudah masuk. Jadi Malik ini memberi impact yang cukup besar bagi serangan Persebaya, kecepatannya kemudian cara melindungi bolanya sangat baik ya. Sedangkan di babak yang pertama Galih Freitas memang tidak maksimal ya, apalagi ketika Galih Freitas sudah ditempatkan ke posisi yang berbeda untuk mengisi celah kosong atau posisi kosong yang ditinggalkan oleh Michael Tata. Oke, jadi mungkin itu ya sedikit review di pertandingan Persebaya menghadapi tuan rumah PSBS Biak di Maguwo Harjo. Jadi ini pertandingan yang sangat menarik memang untuk disaksikan karena banyak momen yang terjadi di pertandingan ini gitu ya. Hujan kartu, entah kartu kuning saya lupa ada berapa gitu. Tapi yang jelas 9 pemain menghadapi 11 pemain yang 11 pemainnya gagal menciptakan gol, gagal untuk menciptakan banyak peluang berbahaya gitu ya, karena hanya mengandalkan early crossing, dan early crossingnya bisa dipatahkan oleh para pemain Persebaya yang tampil cukup solid, Rahmat Irianto, kemudian ada satu lagi di Medimov kalau tidak salah, kemudian Hernando juga tampil luar biasa gitu ya, meskipun di babak yang pertama, di awal babak pertama Hernando banyak melakukan kesalahan gitu. Nah, PSBS Biak mungkin ini latihan berikutnya atau evaluasinya adalah bagaimana cara untuk mempertajam lini serang mereka gitu ya, dan untuk mungkin mencoba untuk bermain dengan variasi serangan yang berbeda gitu ya, tidak dengan permainan template seperti menghadapi Persebaya ini. Kalau dari Persebaya sih mungkin evaluasinya sangat banyak ya, bagaimana koordinasi lini pertahanan untuk lebih baik lagi, lini tengah lebih kreativitas lagi, lebih kreatif lagi gitu. Kemudian lini depan mungkin lebih tajam lagi gitu ya. Karena memang lini depan tadi tidak ada ya, karena 2 pemain yang diganjar kartu merah itu mengakibatkan lini depannya menjadi mundur gitu. Kemudian itulah mungkin ya sedikit review. Saya akhiri aja videonya karena mungkin terlalu panjang juga durasinya, dan ya sudah apa namanya, sudah semua juga mungkin diulas ya sedikit reviewnya gitu. Jadi saya akhiri aja videonya, kita jumpa lagi di video berikutnya dengan pembahasan yang sama yaitu sepak bola Indonesia. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Gimana menurut kalian pertandingannya? Jangan lupa drop komen di kolom komentar. Semoga kita sehat selalu dan kita jumpa lagi di video berikutnya. Thank you.